kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Ah, baik, pada hari ini Bapak akan menjelaskan lewat video ya. Jadi teman-teman silakan menyimak videonya dengan baik agar nanti tidak salah paham. Untuk absen nanti Bapak akan lakukan uh, link absennya di deskripsi atau nanti Bapak akan bantu di Google Meet, Bapak akan absen di Google Meet. Seperti itu ya. Baik, melanjutkan pelajaran kita di Nahwu dan Shoroh ya. Materi kita hari ini tentang pembagian al-ismu ya. Di pertemuan lalu ya kita sudah membahas tentang al-ismu, al-fi'lu dan al-harfu. Hari ini kita akan bahas tentang al-ismu ya. Al-ismu dulu. Al-ismu itu ada pembagiannya juga teman-teman. Berikut pembagian daripada al-ismu ya. Yang pertama adalah ismu mu'rab. Ismu mu'rab. Apa itu ismu mu'rab? Ismu mu'rab adalah isim yang dapat berubah akhirnya ya, disebabkan masuknya amil atau karena pengaruh kedudukan dalam struktur kalimat sempurna. Jadi ismu mu'rab ini ya, isim mu'rab atau ismu mu'rab ya, itu harokatnya bisa berubah teman-teman ya. Boleh harokatnya berubah, hurufnya berubah, ada perubahan hurufnya. Nah, karena apa? Karena ada amilnya. Nah, di depannya biasanya ada amilnya. Nanti kita akan pelajari apa itu amil ya. Atau karena pengaruh kedudukan. Nah, kedudukannya, jadi kedudukannya bisa berubah dari yang tadinya subjek atau pelaku menjadi objek. Nah, itu bisa merubah harokat ataupun ada huruf yang berubah di kalimat akhirnya ya. Kedua adalah isim mabni. Nah, ini agak tidak terlihat tapi nggak apa-apa ya. Kita akan bahas mabni. Apa itu? Yaitu ismu yang tidak dapat berubah baris akhirnya walau berubah kedudukan dalam struktur kalimat. Sebaliknya ya, kalau misalkan mu'rab tadi adalah yang berubah, maka yang mabni tidak berubah pada baris akhirnya ataupun pada hurufnya, walaupun dia berubah kedudukannya atau kemasukan amil. Itu dulu ya. Jadi bisa dipahami bahwasanya mu'rab itu perubahan yang bisa berubah. Kalau mabni yang tetap tidak bisa berubah walaupun ada hal-hal yang mengubahnya ya. Baik, contohnya. Ya, kita coba lihat contoh. Jaa rajulun. Ya. Jaa rajulun. Jaa artinya telah datang, rajulun artinya anak laki-laki. Jadi telah datang anak laki-laki. Nah, rajulun ini sebagai fa'il ataupun pelakunya. Siapa yang datang? Anak laki-laki. Nah, seperti itu. Ya. Maka dalam kedudukannya dia sebagai pelaku ataupun fa'il, kita sebut dalam bahasa Arab adalah fa'il, pelaku itu adalah fa'il. Maka alamatnya harokat akhirnya adalah dhammah. Ya. Dhammatain. Nah, kita lihat contoh yang kedua, ra'aitu rajulan. Artinya ra'aitu aku telah melihat rajulan seorang anak laki-laki. Nah, tadi kalau misalkan rajulan sebagai fa'il, nah kalau rajulan ini adalah sebagai maf'ul atau dalam bahasa Indonesia disebut objek ya. Nah, karena dia berubah menjadi objek, maka harokatnya berubah. Tadinya dari dhammah menjadi fathah. Jadi ra'aitu rajulan, aku telah melihat anak laki-laki. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah marartu birajulin. Ya. Aku telah berjalan bersama anak laki-laki. Nah, berubah lagi ini teman-teman. Tadi sebagai pelaku rajulun, sebagai maf'ul atau objek rajulan. Sekarang ismu jar. Nah, apa itu ismu jar? Ismu jar adalah
isim yang dimasuki harfu jar. Nah, harfu jarnya adalah bi. Nah, karena dia masuk harfu jar bi, maka harokatnya yang di akhir berubah menjadi kasrotain. Ya. Nah, jadi bukan menjadi objek lagi, jadinya ismu jar keterangan. Seperti itu. Ya. Baik, sekarang kita ke mabni. Contoh-contoh dari mabni. Qala hadza, telah berkata seperti ini, telah berkata ini. Nah, siapa telah berkata ini? Nah, orang ini berkata ya. Maka hadza menjadi fa'il, pelaku. Kalimatnya tetap hadza. Nah, tidak menjadi domah, ya. Tetap dia hadza fathah. Tidak berubah menjadi domah, tidak menjadi hadu, enggak. Tetap hadza. Kemudian kita berubah kita kedudukannya berubah menjadi objek. Ra'aitu hada. Ya, kita pahami bahasa maf'ul objek ya. Kita pahami bersama bahasanya maf'ul objek, fa'il adalah pelaku ya. Ra'aitu hada berubah menjadi maf'ul, tetap tidak berubah ya. Kalimatnya tetap hada. Kemudian kita rubah lagi menjadi ismu jar. Marartu bihada. Ya, walaupun bi ini menyebabkan kalimat selanjutnya menjadi kasrah, karena hadza adalah merupakan ismu mabni, maka dia tidak berubah teman-teman, menjadi tetap seperti itu. Itulah dikatakan mabni. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Pelan-pelan kita akan membahas bersama-sama secara pelan-pelan. Intinya apa? Perubahan ismu mu'rab tidak semuanya sama bentuk dan perubahannya. Nah, jadi nggak semuanya sama teman-teman. Nah, ada yang doma, ada yang fatatain, ada yang kasratain. Memang kebanyakan seperti ini, tapi juga ada perubahan yang lain. Ada yang berubah baris akhirnya, hurufnya, dan ada yang tidak terlihat perubahannya. Nah, nanti juga ada yang tidak berubah perubahannya, tapi sebenarnya dia berubah. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang penting kita paham dulu harokatnya ya. Berubah baris akhirnya dulu yang kita paham. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Macam-macam ismu mu'rab. Nah, sekarang kita pahami dulu nih. Tadi kan kita bahas, oh ismu itu ada dua, yaitu ismu mu'rab dan ismu mabni. Sekarang kita coba ke ismu mu'rab. Apa aja macamnya? Yang pertama adalah al-mufrad. Apa itu mufrad? Tolong dicatat teman-teman ya, dicatat. Al-mufrad adalah tunggal. Ya. Jadi mufrad ini adalah kalimat tunggal. Ya. Kemudian musanna. Nah, musanna adalah kalimat dua atau ismunya ada dua, ya. Nah. Kemudian al-jam'u. Al-jam'u adalah kalimat atau isim yang menunjukkan dia itu lebih dari tiga. Ya, lebih dari tiga. Itu namanya al-jama'. Al-jama' pun itu terbagi menjadi tiga teman-teman. Ya. Yang pertama muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Yang kedua muannas salim, ya. Yang ketiga jamak taksir. Muzakkar salim berarti jamak untuk laki-laki yang selamat. Muannas salim berarti jamak untuk perempuan yang selamat. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah jamak taksir, jamak yang berubah, yang rusak ataupun yang berubah huruf-hurufnya, tuntunan hurufnya. Oke. Kemudian ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah ada 5 di sini. Selanjutnya adalah al-asmaul khamsah. Nah, ismu mu'rab yang selanjutnya adalah asmaul khamsah. Nah, 5 isim yang Isim yang 5. Nah, isim yang 5. Ada 5 berarti isimnya. Nanti kita akan bahas al-asmaul khamsahnya. Kemudian al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin. Ya. Isim yang tidak bertanwin. Kemudian al-manqus dan al-maksur. Yang alifnya ke bawah dan alifnya ke atas. Nah, nanti kita akan bahas juga ini. Tapi kita akan fokus di sini dulu.
mufrad, jamak, dan mustanna ya. Ini kita akan bahas insyaallah pertemuan selanjutnya, kita akan bahas keempat ini. Kita akan fokus di sini dulu ya. Mufrad, jamak, mustanna. Nah, mungkin nanti akan sedikit menyinggung mudzakkar salim ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, al mufradu al muan oh maaf ini musanna ya. Al muan mal musanna al jam'u ya. Al mufradu, apa itu alif mufradu? Dan tadi Bapak udah terangkan isim yang menunjukkan bilangan satu atau tunggal. Contoh, al bintu. Nah, seorang anak perempuan satu. Al muslimu, seorang muslim satu. Al waladu, seorang anak laki-laki ya. Al baitu, sebuah rumah. Jadi semuanya menunjukkan kalimat tunggal atau satu. Al musanna. Nah, al musanna isim yang menunjukkan bilangan dua. Berarti dia ada dua ya. Isimnya ada dua, kata bendanya ada dua. Contohnya bintani. Tadi bintu anak perempuan satu. Bintani berarti dua anak perempuan. Waladani berarti dua anak laki-laki. Baitani berarti dua buah rumah. Rajulani berarti dua orang laki-laki. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Insyaallah mudah ya. Kemudian al-jam'u. Nah, isim yang menunjukkan bilangan 3 atau lebih. Nah, kalau udah dia 3 atau lebih, maka kita akan pakai ini kata bendanya. Contoh, ar-rijalu. Nah, ar-rijalu artinya dari rajulun, yaitu pemuda ataupun orang laki-laki. Tiga ataupun lebih ya. 3 atau 4 orang laki-laki atau lebih ya. Kemudian al-muslimatu, 3 atau lebih. Nah, 3 atau lebih muslimah. Nah, ya. Kemudian al-muslimu, nah 3 atau lebih orang muslim laki-laki. Kalau ini orang muslim perempuan, kalau ini orang muslim laki-laki. Ya. Jadi kalau misalkan tadi kita bahas berarti kalau muslimun berarti untuk laki-laki. Kalau al-muslimatu berarti untuk perempuan. Gitu. Pada artinya sama, muslimun juga muslim ya. Nanti kita akan bahas ini. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, coba teman-teman sediakan alat tulisnya, buku dan alat tulisnya. Kemudian teman-teman silakan mengerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, silakan teman-teman cari contoh dari al-mufradu, al-musanna ya, masing-masing 5 contoh. Ya, masing-masing 5 contoh. Oke. Kemudian silakan teman-teman cari yang kedua, contoh dari jam'u mudzakkar salim, muannas salim dan taksir ya. Ini jamaah semua ya. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir, masing-masing 3 contoh ya. Boleh teman-teman cari di internet, boleh, silakan ya. Kemudian tentukan bentuk isim dari kata-kata berikut. Nah, maksudnya apa? Tadi musyrikatun bentuknya apa? Oh, ini adalah mufrad. Nah, gitu ya. Jadi tinggal ditentukan saja. Oh, ini mufrad, isim mufrad. Nah, kemudian illiyuna apa ya? Hasanatu. Oh, ini apa ini bentuknya? Daftaroni. Nah, ini bentuknya apa? Ulangi ya. Nah, ini enggak ada harokatnya, jadi tolong didengarkan. Yang pertama musyrikatun, yang kedua illiyuna, yang ketiga hasanatun, yang keempat daftaroni. Oke, nanti teman-teman silakan kerjakan ya. Kemudian kumpulkan kalau teman-teman sudah selesai mengerjakan, silakan kumpulkan ke Google Classroom ya, yang sudah teman-teman gabung ya. Untuk kelas 7, kelas 8, kelas 8. Oke. Nah, baik teman-teman. Nah, sedikit tambahan dari Bapak ya. Nanti juga ada tugas sedikit ya. Mufrad. Nah, kita akan paham ciri-cirinya dulu nih. Ciri-ciri mufrad apa?
Nah, yang ciri-ciri mufrad adalah seperti hanya ciri atau tanda alismu yang sudah kita pelajari. Ya. Kemudian musanna, cirinya apa? Isim yang berakhiran alif dan nun. Jadi ada alif, ada nun, ya. Ketika berada pada kedudukan rofa. Nanti kita akan bahas rofa itu apa. Kemudian isim yang berakhiran ya dan nun ketika berada pada kedudukan nasab dan jar, ya. Kemudian isim yang berakhiran wa dan nun ketika berada pada kedudukan rofa. Isim yang berakhiran ya dan nun ketika berada pada kedudukan nasab dan jar. Coba cari ya. Nah, untuk latihan, kita latihan ya. Baik, ubahlah isim berikut ini dari kedudukan rofa kepada kedudukan nasab dan jar atau sebaliknya. Contoh, muslimani. Tadi kan alif dan nun ya. Coba nih. Muslimani berakhiran alif dan nun. Oh, ini berarti alif dan nun. Nah, alif dan nun, ya kan? Di sini ada alif, di sini ada nun. Oh, cocok berarti ini. Nah, sekarang kita disuruh rubah ke nasab dan jar. Maka kita harus rubah alif dan nunnya. Oh, berarti alifnya diganti dengan ya, ya. Berarti harus kita ganti dengan ya menjadi muslimah ini, ya. Nah, kita coba kerjakan. Sebentar. Nah, berarti di sini adalah muslimaini. Nah, gitu. Ya. Nah, kita kasih harokat. Muslimai ni. Nah, jadi kemudian jadi jar. Nah, tadi kita coba lihat jarnya, ya. Ciri-cirinya. Oh, berarti jar juga ya dan nun. Oh, berarti sama. Oke. Berarti kita masukkan juga muslimai ini. Muslimai ini. Nah, seperti itu. Jadi, kita rokatkan muslimai ini. Nah, gitu ya. Paham ya? Kemudian di sini ada madrasata ini. Berarti, oh, kita coba lihat nih ya. Madrasata ini. Oh, ya dan nun juga teman-teman. Ini ya dan nun ketika berada pada kedudukan nasab dan jar. Oh, kenapa ini bukan ya dan nun? Bukan yang ini, Ustaz. Nah, coba. Ini untuk jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim yang mana? Nah, kita jangan kerjakan yang ini dulu agar teman-teman paham. Jamak muzakkar salim itu adalah yang ini. Nah, bentuk ya dan nunnya seperti ini, teman-teman. Nah, ya. Jadi sebelum huruf ya, sebelumnya adalah berharokat kasroh. Maka untuk yang jamak muzakkar salim menjadi sobirina. Nah, sobirina. Nah, tinggal kita harokatkan. Birina. Sama-sama ya. Sama-sama cirinya adalah ya dan nun, dan ya-nya sukun, nunnya ada harokat. Kalau yang yang tadi musanna ataupun yang menunjukkan kalimat dua, nunnya berharokat kasroh, sebelumnya berharokat fathah, ya. Nah, kalau yang jamak mudzakkar salim setelah ya nunnya berharokat fathah, sebaliknya ya, ro-nya berharokat kasroh, sebaliknya, ya. Nah, ketika di mahal rofa, ya, ketika di mahal rofa, jamaknya menjadi apa? Nah, coba kita lihat nih, kedudukan rofa. Oh, ini kedudukan rofa. Apa? Isimnya berakhiran wa dan nun. Oh, berarti wa dan nun. Nah, kita tulis. Jadi so biruna. So biruna. Nah, seperti itu teman-teman. So biruna.
Oke teman-teman, nah, kalau ini silakan teman-teman latihan sendiri di rumah ya. Tidak perlu dikumpulkan. Jadi tugas yang wajib dikumpulkan adalah tugasnya ini, ya. Yang wajib dikumpulkan adalah ini. Yang ini nah, tidak usah dikumpulkan. Silakan teman-teman latihan sendiri ya untuk diisi. Nah, yang ini nomor 2 belum diisi. Silakan teman-teman latih sendiri dengan buku tulis teman-teman. Ini juga diisi ya. Ini juga diisi. Oke. Baik, sampai situ aja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa setelah selesai mengerjakan tugasnya, silakan dikumpulkan ke Google Classroom. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.